Halo Yersi, apa kabar? Pemuda remaja Bukit Sion. Saya sangat berharap kita semua sehat, keluarga kita sehat, semuanya kita jaga dengan baik. Teman-teman, kita kembali lagi di ibadah Yersi kita walaupun lewat online. Saya kira kasih Kristus tetap ada bersama-sama kita. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita nikmati ibadahnya pada sore hari ini. Kita nikmati lebih lagi kasih Kristus lebih besar dalam hidup kita. Walaupun keadaan dunia saat ini begitu kacau, namun kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu tak pernah berubah di dalam hidup kami. Di hati kami Tuhan, di jiwa kami Yesus, yang mau datang menyembah Engkau, beribadah di hadapan. Kami minta Roh-Mu bekerja atas setiap hati kami, walaupun jarang memisahkan kami. Kami akan percaya Engkau ada selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
besar Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak kami puji, sebab nama-Mu kudus, kudus dan penuh kuasa. Hanya di dalam nama Yesus percayalah kuasa-Mu bekerja. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu Kau rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menjadi berkat bagi kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hamba-Mu yang berikan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, selamat sore. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali saat ini walaupun masih dalam ibadah online, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan saya berharap kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan hati dan api kita terus menyala bagi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di dalam surga, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh bertemu kembali Tuhan, beribadah Tuhan sore hari ini. Terima kasih segala anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu, penjagaan, perlindungan-Mu Tuhan, dan kuasa-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan di antara kami semua. Terima kasih Bapa, saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda-Mu saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin kami semua. Haleluya, amin. Nah, saat ini kita mau belajar tentang sesuatu hal yang sudah nggak asing lagi bagi kita, yaitu tentang iman. Di dalam hidup ini ada dua hal yang membuat kita bisa merasa takut dan khawatir. Yang pertama yaitu sesuatu yang belum terjadi. Nah, sesuatu di masa akan datang, sebulan lagi atau minggu depan atau besok, kita belum tahu apa yang akan terjadi, dan itu bisa membuat kita merasa takut dan khawatir. Contohnya teman-teman yang mungkin udah lulus tahun ini ya, kita ada kekhawatiran nanti akan masuk sekolah mana, akan kuliah di mana. Apalagi kondisi Indonesia sekarang ini yang masih belum terbebas dari virus corona. Kemudian teman-teman yang saat ini belum memiliki pekerjaan, ada rasa khawatir, ada rasa takut ketika kok sampai saat ini belum bekerja ya, nanti saya mau bekerja di mana ya. Atau saat ini ada teman-teman yang sedang bergumul, sedang mendoakan tentang pasangan hidup. Mungkin ada yang berpikir seperti ini, umur saya sudah sekian, maksudnya teman-teman seumuran saya sudah pada menikah, kenapa saya belum. Nah, itu contoh-contoh hal yang bisa membuat kita merasa khawatir, sesuatu yang belum terjadi. Yang kedua, sesuatu yang sedang terjadi sekarang ini pun bisa membuat kita merasa takut dan khawatir. Contohnya virus corona yang saat ini sedang terjadi. Secara manusia kita merasa khawatir, kita merasa was-was. Aduh, nanti kalau sampai bisa tertular, pikiran-pikiran negatif seperti itu yang membuat kita merasa takut. Atau bagi teman-teman yang sedang menghadapi ujian, ada rasa khawatir, aduh nanti mengerjakan soalnya ada soal-soal yang mungkin kita nggak bisa mengerjakan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang membuat kita bisa merasa kita khawatir akan hal itu. Apalagi yang keadaan dunia sekarang ini yang tidak semakin baik. Jika kita melihat dengan mata manusia, kita semakin banyak terjadi kesukaran, apalagi sekarang juga banyak karyawan yang mengalami PHK, sukar mendapatkan bahan makanan, bahkan sekarang untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Lalu bagaimana dengan kita, dengan anak-anak muda di dalam Tuhan, menghadapi kondisi yang seperti ini? Bagaimana kita harus tetap hidup dengan baik
Sedangkan kondisi dunia ini tidak semakin baik semakin hari. Nah, karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap memiliki iman yang selalu on. Maksudnya on, selalu hidup, selalu standby. Ibarat kita memiliki sebuah handphone dengan merek sebagus apapun, dengan kecanggihan seperti apapun, kalau handphone itu mati, off, itu nggak akan ada gunanya sama sekali. Kita nggak bisa menelpon, kita nggak bisa kirim SMS, kita nggak bisa kirim WA. Tapi kalau HP kita itu on, kita bisa komunikasi. Dan seperti juga iman, kalau iman kita nggak pernah hidup, maka kehidupan kekristenan kita, ibadah-ibadah kita itu seperti tidak ada gunanya. Nah, mengapa kita harus selalu menjaga iman kita agar tetap hidup? Kita mau buka di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, karena hari-hari ini semakin jahat, firman Tuhan berkata, janganlah kita menjadi bodoh, tapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita mau belajar dari 3 tokoh Alkitab yang memiliki iman yang luar biasa. Yang pertama yaitu Abraham. Kita tahu bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Nah, dari Ibrani 11 ayat 8 sampai yang ke-19 ada 4 iman Abraham yang tertulis di sini. Yang pertama dari ayat 8. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman Abraham disuruh Tuhan untuk berangkat ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah. Abraham taat, ia berangkat walaupun ia belum mengetahui tempat mana yang ia tuju. Karena apa? Karena Abraham memiliki iman kepada Tuhan. Yang kedua, ayat 9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan oleh Allah. Yang ketiga, ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Allah berfirman kepada Abraham, kelak Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa. Tetapi apa yang terjadi? Sampai usia sudah lanjut, Abraham dan Sarah belum beroleh keturunan. Tetapi Abraham memiliki iman kepada Tuhan bahwa itu pasti akan digenapi oleh Allah. Yang keempat, ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya tunggal. Abraham tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dia hanya berfirman bahwa apa yang Allah firmankan itu pasti digenapi. Dia hanya memiliki iman bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya. Kita mau buka dalam Kejadian 12 ayat 1 mulai sampai yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini adalah firman Tuhan kepada Abraham waktu itu, dan Abraham hanya memiliki iman bahwa janji-janji Allah itu pasti digenapi. Nah, kemudian pada saat Ishak lahir, itu Abraham sudah berumur 100 tahun. Dari Kejadian 21 ayat yang kelima, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Nah, saat ini kita mau lihat pada waktu pertama kali Allah menyatakan janji kepada Abraham bahwa kelak akan memiliki keturunan, yaitu di dalam Kejadian 12 ayat yang keempat. Waktu itu Abraham baru berumur 75 tahun. Kejadian 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bisa dibayangkan penantian yang cukup lama, sekitar 25 tahun Abraham bisa mendapatkan keturunan. Dan setelah Ishak lahir pun Abraham masih diuji imannya, yaitu dengan mempersembahkan Ishak, anaknya satu-satunya. Kejadian 22 ayat 9 dan 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Abraham mempraktekkan imannya. Dia sudah menyusun mezbah, membawa Ishak anaknya satu-satunya di situ, sudah mengulurkan tangannya mengambil pisau untuk sudah nyaris menyembelih anaknya sendiri. Bisa dibayangkan pada saat itu jika posisi Abraham lemah iman, pasti dia akan ada sesuatu yang dia tanyakan kepada Allah. Mengapa Tuhan, ini anakku satu-satunya yang Engkau berikan di masa tuaku, Engkau memintanya kembali untuk aku mempersembahkan korban bagimu. Tapi apa? Abraham tetap beriman bahwa Allah pasti menyediakan korban bakaran. Kita melihat dalam Kejadian yang 22 pasal 22 ayat yang ke-8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Dan imannya itu digenapi di ayat yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah, karena ketaatan iman Abraham, maka Allah memberikan korban bakaran pengganti, yaitu seekor anak domba. Lalu apa yang diperoleh Abraham? Upah apa yang diterima Abraham dari imannya dan ketaatannya itu dalam Kejadian 22 ayat 17 dan 18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Dan sudah tidak diragukan lagi bagaimana iman yang dimiliki Abraham boleh menjadikan teladan bagi kita sampai Allah mengaruniakan upah yang begitu luar biasa atasnya.
Yang kedua, kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf yang sejak dari masa remajanya memiliki pengalaman hidup yang sangat tidak beruntung. Mulai dari dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dibuang ke dalam sumur, lalu dijual menjadi budak di Mesir. Sampai di Mesir dia masih difitnah oleh istri Potifar, lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Sungguh bukan sebuah pengalaman hidup yang didambakan oleh banyak pemuda pada umumnya. Yusuf adalah seorang anak kesayangan ayahnya yang sangat dimanja, yang sangat diperhatikan. Tiba-tiba secara drastis hidupnya berubah menjadi sangat tidak nyaman, sangat tidak mengenakan. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tidak menjadi seorang yang berpikiran negatif terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Caranya memandang kehidupan itu yang membuat Yusuf berhasil. Imannya kepada Allah dalam menghadapi sesuatu hal, sampai Yusuf pun berketetapan untuk tidak menodai dirinya dengan dosa. Kejadian 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Iman bahwa Allah selalu menyertainya itu yang membuat Yusuf tidak jatuh pada dosa. Imannya pula yang membuat Yusuf tetap mengerjakan bagian pekerjaannya dengan yang terbaik, sampai Yusuf dipercayakan oleh imannya yang membuat Yusuf tetap mengerjakan bagian pekerjaannya dengan memberikan yang terbaik. Kita mau lihat di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Imannya bahwa Allah selalu menyertainya, itulah yang membuat segala pekerjaannya berhasil. Imannya pula yang membuat Yusuf berhasil menjadi penyelamat ayah dan saudara-saudaranya dari bencana kelaparan yang terjadi di tanah Kanaan. Pengalaman hidup Yusuf yang tidak menyenangkan malah dijalani Yusuf dengan menaruhkan pengharapannya kepada Allah, bahwa semua ini adalah cara Allah untuk menyelamatkan keluarganya. Kita mau buka di dalam Kejadian 45 ayat 5 mulai. Kejadian 45 ayat yang kelima sampai yang ke-8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf yang selalu berpikiran positif atas apa yang terjadi dalam hidupnya, itu yang membuatnya menyatakan bahwa semua yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah agar membawa kebaikan bagi kita semua. Yang ketiga, kita mau belajar dari Ayub. Kita semua tahu bahwa Ayub seorang yang tahan terhadap segala ujian yang menimpa dirinya. Kita mau buka di dalam Ayub 1 ayat 9 sampai yang ke-12. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?
Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengelurkan tanganmu terhadap dia. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub sampai segala yang dimiliki Ayub itu hilang, mulai dari hartanya, ternak-ternaknya, kemudian kematian anak-anaknya, dan istrinya meninggalkan dia. Yang terakhir yang diambil adalah kesehatannya. Kemalangan bertubi-tubi yang dialami oleh Ayub itu membuat kita berpikir bahwa jika ada kemalangan yang terjadi sebagai penghukuman atas dosa, kita mungkin akan lebih mengerti, menerima, dan mencari pengampunan. Tetapi jika ada kemalangan yang terjadi tanpa ada alasan tertentu mengapa pencobaan itu datang, kita mungkin mulai mempertanyakan keadilan Tuhan. Tetapi Ayub di sini tidak pernah menyalahkan Allah sedikit pun. Kita mau buka di Ayub 1 ayat 21 dan 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub tidak pernah mempersalahkan Allah sedikit pun juga, walaupun kemalangan yang dialaminya itu tanpa ada sesuatu alasan yang jelas. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan akankah kita tetap menaruhkan iman kita pada Tuhan ketika ada sesuatu yang sedikit tidak nyaman mengusik hidup kita? Apakah itu kesehatan kita sedikit terganggu, ataukah kita merasa disakiti oleh orang lain, atau sampai pada kita mungkin kehilangan orang yang kita sayangi, atau dalam kondisi yang terburuk dalam kehidupan kita mempertanyakan Tuhan, mengapa Tuhan ini terjadi? Ataukah kita sebaliknya kita terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur ini terjadi karena aku yakin dan percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ataukah kita merasa seperti, akankah kita menaruh iman kita pada Tuhan meskipun kita tidak mampu memahaminya dengan pemikiran kita? Iman Ayub yang selalu on, yang membuat Ayub siap saat dia harus kehilangan segala-galanya dan tidak menyalahkan Tuhan atas semua yang terjadi. Ya, apa berkat yang diterima oleh Ayub? Ketekunan imannya memberinya berkat 2 kali lipat dari apa yang dimiliki sebelumnya. Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dari Abraham kita sudah belajar dari imannya, maka Abraham memperoleh berkat yang besar. Dari Yusuf kita belajar imannya, bahwa Allah yang selalu menyertai dia, membuat segala pekerjaan yang berhasil itu membawa berkat keselamatan bagi ayah dan saudara-saudaranya. Dan dari Ayub kita belajar imannya kepada Allah membuahkan berkat 2 kali lipat dari apa yang dimilikinya dahulu. Dan sekarang kita mau tahu
mengapa kita harus menjaga iman kita agar selalu on? Yang pertama, agar pada saat Allah menetapkan berkat-Nya, kita tidak kehilangan momen itu. Seperti saat Abraham menerima berkat Ishak anaknya, karena iman Abraham yang selalu hidup, maka ketika Allah menyatakan berkat-Nya, Abraham tidak kehilangan berkat itu. Yang kedua, agar kita selalu punya cara pandang positif atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti Yusuf. Yang ketiga, agar pada saat ujian dan pencobaan tiba-tiba datang, kita tidak jatuh ke dalam dosa. Yang keempat, agar kita tidak lagi takut dan khawatir akan apa yang terjadi sekarang ini dan akan apa yang akan terjadi hari esok. Nah, lalu bagaimana caranya membuat iman kita agar selalu hidup? Yang pertama, mempraktekkan iman itu sendiri. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti itulah tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kita bisa meneladani iman Abraham ketika dia mempraktekkan imannya saat Allah menyuruhnya mempersembahkan Ishak anaknya satu-satunya. Dia sudah sampai mengambil pisau, dan itu adalah iman yang dipraktekkan. Apa yang engkau imani saat ini, maka praktekkanlah itu. Yang kedua, iman timbul dari mendengarkan firman. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus membaca Alkitab setiap hari, karena dari situ Roh Kudus memimpin kita untuk kita beroleh rema dari firman itu. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah-ibadah kita. Walaupun kita masih ibadah online seperti ini, tetapi kuasa Tuhan tetap sama bekerja atas kita semua. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman yang kita dengarkan melalui ibadah-ibadah itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menaruhkan sesuatu di dalam hati kita semua saat firman Tuhan itu ditaburkan. Dari situlah iman itu tumbuh. Iman itu tumbuh dari kita mendengarkan firman. Dan seperti firman yang kita dengar itu seperti mengisi baterai iman kita, seperti mencharge. Jadi agar iman kita itu tetap hidup. Yang ketiga, bagaimana membuat iman kita selalu hidup? Jangan pernah mengabaikan waktu kita untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Karena dari situlah kita bisa menyatakan seluruh doa-doa dan permohonan kita, serta pengharapan-pengharapan yang kita imani. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan pasti memberkati apa yang menjadi keinginan iman kita. Yang keempat, tetap hidup dalam kekudusan dan berkenan pada Tuhan, karena dari setelah berkat Tuhan dinyatakan atas kita, seperti Yusuf yang berketetapan untuk tidak pernah menajiskan dirinya terhadap dosa. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Jadi, bagaimana membuat iman kita selalu on? Mempraktikkan iman itu sendiri, selalu membaca firman dan mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, kita selalu bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Yang keempat, kita menjaga hidup kita di dalam kekudusan.
Semoga sharing firman sore hari ini boleh menguatkan teman-teman, boleh menjadi rema atas hidup teman-teman, untuk kita tetap kuat, tetap kokoh di dalam iman kita kepada Tuhan. Walaupun kita belum tahu kondisi seperti ini akan sampai kapan berakhirnya, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki keyakinan, kita memiliki iman bahwa semua mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Nyatakan itu Tuhan menjadi rema di dalam hati kami masing-masing Tuhan, untuk kami tetap setia Tuhan, memiliki iman yang terus teguh Tuhan di dalam Engkau. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak muda-Mu Tuhan, yang saat ini masih harus belajar di rumah, yang masih harus kuliah di rumah. Engkau tak memberkati, Engkau tak memberkati dengan hikmat, dengan pengetahuan yang dari Allah. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu saat ini yang masuk ke sekolah baru Tuhan, mencari sekolah baru Tuhan. Engkau berkati, Engkau nyatakan Tuhan sekolah yang terbaik atas mereka. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang bekerja saat ini, Engkau tetap memberikan perlindungan, tetap menyatakan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, dan kami boleh memiliki keteladanan iman seperti Abraham, seperti Yusuf, dan seperti Ayub Tuhan. Boleh kami tetap terus berharap kepada Tuhan, tetap terus menjaga iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.